Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan belajar kali ini masih di tema 7. Kali ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Masih dengan Pak Joko. Ayo siapkan peralatanmu, peralatan tulis, buku paket, buku LKS, dan semangat untuk belajar. Mari kita belajar bersama. Indonesia memiliki berbagai macam keragaman, mulai dari suku, agama, adat istiadat, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita masih dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disimbolkan dengan Garuda Pancasila yang memegang sebuah slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba kita baca dua paragraf pendek berikut ini. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tamtular. Mpu Tamtular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, dengan membaca dua paragraf tadi, pendek yang tadi, apakah kamu mendapatkan informasi yang baru? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, disimak cara-caranya bagaimana? Kita jelaskan pada penjelasan berikut ini. Nah, sebelum lanjut, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar dari pembelajaran muatan bahasa Indonesia itu, yaitu ini. Dan tujuan pembelajarannya, dibaca ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas menemukan gagasan utama dalam paragraf. Pengertian gagasan utama. Gagasan utama merupakan pikiran utama yang terdapat dalam teks. Gagasan utama bisa disebut gagasan pokok atau pikiran pokok. Cara menemukan gagasan utama dalam sebuah teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks, dengan cara membaca cermat teks keseluruhan. Nah, yang kedua ini ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menemukan ide pokok tiap paragraf, dan yang kedua dengan menemukan kata sulit yang tidak dimengerti. Terus bagaimana kalau ada kata yang tidak tahu artinya? Nah, begini caranya. Cara menemukan arti kata sulit. Yang pertama, dengan mencari artinya di KBBI. Apa itu KBBI? Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan menentukan kata dasarnya yang akan ditemukan maknanya dahulu. Kemudian dicari di KBBI dengan mencari huruf depannya dahulu. Contohnya adalah keragaman. Nah, ini kita cari dulu. Kata dasarnya adalah ragam. Nah, nanti itu kita cari di kamus KBBI. Pak, bagaimana kalau tidak punya KBBI? Nah, sekarang kita dipermudah dengan bisa mengakses KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dari websitenya KBBI. Nah, kita kembali menemukan informasi dari teks. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu memahami judul teks bacaan untuk mengetahui informasi keseluruhan dari bacaan. Yang kedua, caranya adalah dengan menggali informasi mendalam dengan membaca keseluruhan isi teks bacaan. Nah, ini kita akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Kuncinya adalah dengan membaca cermat kita dapat mendapatkan ide pokok atau gagasan utama bacaan dengan mudah.
Ide pokok dalam sebuah bacaan biasanya dapat ditemukan dalam bentuk kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat kunci. Jika kita menemukan kalimat kunci dalam suatu bacaan, maka kita sudah memahami hampir semua bacaan. Ide pokok yang terdapat di awal paragraf mengandung pernyataan bersifat umum. Nah, ini disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang terdapat di akhir merupakan kesimpulan atau rangkuman apa yang dikemukakan. Ini disebut paragraf induktif. Nah, sebagai contoh, Pak Guru akan membacakan satu paragraf tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, nanti kita bisa melihat gagasan utamanya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Demi persatuan dan kesatuan, seharusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut, sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Nah, gagasan utama pada paragraf pertama ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Nah, itulah anak-anak gagasan utama atau pokok pikiran dari paragraf pertama. Nah, kamu bisa latihan dari teks bacaan-bacaan yang lain. Demikian anak-anak yang Pak Joko sampaikan untuk hari ini. Silahkan dibaca kembali, dipahami materi yang Pak Joko jelaskan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuh pada bimbingan orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.